Eh, baik, gimana kabarnya Pak Den? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melakukan observasi ya Ya, betul. di kelas. Terus ini mohon izin nih waktunya kita ngobrol terkait pasca observasi kelas. Ya. Kalau boleh tahu kemarin itu yang kita lakukan tujuan pembelajarannya pertama terkait tentang apa ya? Oh, tujuan yang kemarin itu kan saya harapannya biar anak-anak itu bisa membedain antara sistem analog dan sistem digital. Terus untuk area pengembangan yang pengen dicapai kemarin itu Area pengembangan itu dari tata cara ininya ya, penyampaian materinya, terus juga eh, bagaimana sih cara agar si anak itu dapat menangkap apa yang kita sampaikan gitu kan. Makanya kemarin Pak Yusuf juga menyarankan agar membuat modul ya. Nah itu udah saya laksanakan Pak. baik. Terus terkait dengan observasi nih, kira-kira apa yang sudah baik, yang sudah bagus, yang sudah seharusnya dilakukan yang kemarin tadi sudah lakukan, apa yang udah baik? Yang udah baik sih kayaknya semenjak saya menggunakan metode yang modul kemarin ya Pak ya. Jadi anak-anak itu jadi lebih ada gambaran gitu kan, di sana juga tertera ada gambarnya, ada contoh analog dan digitalnya, jadi lebih ada sense-nya gitu. Dia bisa meraba mana yang analog, mana yang digital, ketimbang hanya sekedar teori penjelasan aja. Itu sih. Apa tadi di anak itu dapat apa yang lebih di anak yang didapat di anak nih? Yang lebihnya bisa lebih membedakan, bisa lebih apa namanya ya, tahu gitu kan. Sebelumnya mereka itu masih sama sekali belum mengetahui nih sistem digital analog itu bentuknya bagaimana, kurvanya bagaimana, tapi kemarin sih saya rasa udah dapet. Selain itu, apalagi kira-kira dari tadi ya, dari tahapan apa, dari area pengembangan yang ingin dicapai terkait tahapan-tahapan pembelajaran, apa yang udah dirasa baik nih? Oh iya, kemarin udah sempat karena mungkin ya sih kayaknya karena penyampaiannya sudah masuk ke mereka, jadi udah mulai ada yang bertanya nih, udah ada yang berani bertanya, udah ada yang berani memberikan solusi juga di sana waktu pas di kelas. Mereka udah bisa dipantik gitu. Bisa menjawab ya, Iya, mereka bisa ya. menjawab pastinya. Kalau nah dari yang dilakukan itu ada nih yang masih dirasain kurangnya di mana gitu? Kurangnya ya, kalau masalah kurang sih saya pengen tuh menyeluruh itu bisa dapat apa yang saya sampaikan. Cuma kan kita tahu setiap anak beda ya. Mungkin mau saya ini aja, mau saya edit ulang, mau saya revisi lagi modul-modul yang kemarin biar lebih kompleks, biar lebih lengkap gitu. Revisi modul itu penyempurnaan berarti ya? Penyempurnaan gitu. Penyempurnaan. Kalau dari tahapan-tahapan pembelajaran ya, dari buka sampai dengan YouTube, itu apa namanya, bagian mana yang masih kurang? Yang masih kurang ya sih kayaknya penutupan pelajaran tersebut. Kan kita biasanya kalau misalkan sebelum ditutup nih ada kayak menanyakan ke murid ya, apa sih namanya itu, Ya, responnya gimana setelah semacam umpan balik gitu ya? umpan balik ya, Semacam umpan balik itu yang merasa kurang gitu. masih Ya? kurang. Kalau gitu kedepannya gimana? Kedepannya wah saya masih belum ini nih. Maksudnya kedepannya terkait dengan kekurangan ini apa yang dilakukan? Oh pastinya yaitu tadi setelah merevisi modul paling saya akan mencoba beberapa
pertanyaan yang mungkin bisa mereka jawab itu bisa lebih meluas. Jadi mereka bisa bertanya apapun tentang hal itu. Oke. Kira-kira kapan mau dicoba melengkapi kekurangan hal itu? Kapan mau mulai dicoba dilaksanakan? Saya rasa sih secepatnya kalau bisa ya, Pak. Secepatnya. Oke. Terus kira-kira ada perlu bantuan orang lain nggak? Ada perlu bantuan orang lain atau ada perlu bantuan pihak lain gitu? Kalau bantuan sih ya paling saya butuh beberapa referensi aja dari materi yang saya punya nih. Kan akan lebih banyak masukan, saya lebih ini dan bisa mengembangkan materinya. Lebih ke referensi materi ya? Ya, Kalau orang SDM gitu bantuan? SDM untuk sementara ini sih saya udah bisa terhandle lah. Kita lanjut sudah ke depan. Oke, baik, yang terakhir nih terkait dengan kesimpulan dari obrolan kita di pasca observasi ini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa diambil? Kesimpulannya ya memang kayaknya untuk setiap guru ini perlu adanya ngobrol kayak gini ya Pak ya. Kita kan butuh masukan juga, butuh arahan. Terutama saya nih kan bukan berasal dari pendidikan, jadi saya juga butuh bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara menangani hal yang seperti itu di kelas ya kan. Itu butuhnya adanya kita saling ngobrol. Di antaranya kira-kira cara untuk ngobrol itu apakah memang cuman berdua begini misalnya, atau memang perlu forum lebih khusus gitu? Lebih banyak kayaknya lebih baik, terutama di jurusan listrik Pak. Kalau kita semua guru listrik sudah sepaham gitu, kayaknya lebih masuk gitu, lebih kalau bahasa sekarang frekuensi ya, frekuensi. Itu penyampaian akan lebih mudah. Berarti bisa juga dibawa di forum itu ya, komunitas Ya. Guru Minimal listrik. jurusan dulu lah. Minimal guru jurusan gitu ya. Minimal di jurusan. Oke, baik. Itu obrolan kita terkait dengan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan harapan kemudian tindak lanjut ke depan seperti yang diinginkan itu bisa terwujud. Terima kasih Pak Dedy.